Shalom semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan penerapan business intelligence dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk PT Ria Busana dengan memanfaatkan situs jejaring sosial. Nah, PT Ria Busana merupakan perusahaan retail fashion menyediakan produk berkualitas dengan harga murah dan sangat terjangkau. Sering terjadi permasalahan di dalam perusahaan ini seperti kesulitan untuk meningkatkan jumlah pembeli terhadap barang yang tersedia. Hal ini dapat disebabkan oleh persaingan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang sejenis. Agar konsumen atau pelanggan yang ada tidak beralih kepada perusahaan lain dengan produk sejenis, maka perusahaan dituntut untuk lebih memahami segala sesuatu dan keinginan konsumen atau perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan penerapan business intelligence. Business intelligence memiliki peran penting dalam penciptaan informasi untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional bisnis. Pemasaran merupakan aktivitas kunci di perusahaan dalam usaha untuk mewujudkan tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, pemasaran akan menjadi tidak berguna jika kita melakukan strategi pemasaran dengan tidak tepat, seperti pemasaran dilakukan di tempat yang salah, subjek yang dituju salah, dan lain sebagainya. Strategi pemasaran atau marketing strategi. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan sesuatu produk maupun jasa pada masyarakat. Langkah-langkah penerapan strategi pemasaran yaitu yang pertama, segmentasi pasar, yaitu seperti membagi sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang khas berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Yang kedua, penetapan target pasar. Penetapan target pasar itu proses mengevaluasi daya tarik tiap-tiap segmen dan memilih satu atau lebih segmen yang akan dimasuki. Nah, yang ketiga, penetapan posisi. Itu mengatur produk supaya dapat menempati posisi pada benak konsumen yang jelas, khas, dan diinginkan secara relatif terhadap produk pesaing. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai business intelligence. Business intelligence atau yang kita singkat dengan BI merupakan salah satu bentuk implementasi yang mampu menjawab kebutuhan dari organisasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam menganalisis masalah-masalah yang dihadapinya, serta dalam pengambilan keputusan. BI telah banyak digunakan oleh organisasi dalam mengelola data dan informasi sampai dengan dukungan pengambilan keputusan. Secara ringkas, BI dapat diartikan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari hasil analisis data yang diperoleh dari kegiatan suatu organisasi. Business Intelligence Solution merupakan istilah yang umumnya digunakan untuk jenis aplikasi ataupun teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan BI seperti mengumpulkan data, menyediakan akses, serta menganalisa data dan informasi mengenai kinerja perusahaan. Berbagai kelebihan dalam penerapan BI, yaitu untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyediakan akses ke data guna membantu pengguna mengambil
keputusan secara akurat dengan melakukan berbagai aktivitas di antaranya sistem pendukung keputusan, query, reporting, OLAP, analisis statik, forecasting, dan data mining untuk analisa data. Menurut Ronald, tahun 2008 ada beberapa bagian dalam solusi BI, yaitu keseluruhan proses dalam BI dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah seperti yang pertama yaitu identifikasi masalah bisnis yang perlu diselesaikan dengan gudang data dan menentukan data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, identifikasi lokasi dari data-data yang diperlukan dan mengambilnya dari sumber penyimpanan. Yang ketiga, merubah data yang diperoleh dari beragam sumber tersebut ke dalam sebuah data konsisten. Yang keempat, mengambil data yang telah diubah tersebut ke dalam lokasi yang tersentralisasi. Yang kelima, membuat sebuah gudang data dengan data yang ada dalam lokasi tersentralisasi tersebut. Yang keenam, memasang sebuah produk atau aplikasi yang dapat memberikan akses ke data yang ada dalam cube. Tadi ada berbagai macam jalan dan cara, berbagai macam tipe pekerjaan ketika berurusan dengan cube. Nah, kita akan membahas mengenai web service. Web service adalah sekumpulan application logik beserta objek-objek dan metode yang dimilikinya yang terletak di suatu server yang terhubung ke internet sehingga dapat diakses menggunakan protokol HTTP dan SOAP, Simple Object Access Protocol. Dalam penggunaannya, web service dapat digunakan dari hanya untuk memeriksa data user yang login ke sebuah website ataupun untuk digunakan pada transaksi perbankan online yang rumit. Tujuan dari teknologi ini adalah untuk memudahkan beberapa aplikasi atau komponennya untuk saling berhubungan dengan aplikasi lain dalam sebuah organisasi maupun di luar organisasi menggunakan standar yang tidak terikat platform atau platform neutral dan tidak terikat akan bahasa pemrograman yang digunakan atau language neutral. Hal tersebut dapat terjadi karena penggunaan XML standar yang didukung oleh banyak perusahaan besar di dunia yang digunakan untuk bertukar data. Selain daripada itu, penggunaan SOAP menjadikan metode-metode dari objek-objek yang ada dalam sebuah web service dapat diakses dari aplikasi lain seperti halnya aplikasi tersebut mengakses metode lokal. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai web service dan BI. Business Intelligence sekarang ini ditantang oleh bentuk komputasi baru seperti web service. Tak heran jika sekarang ini banyak vendor-vendor BI yang menawarkan solusi web service yang memperbolehkan isi BI diintegrasikan dengan informasi lain atau dimasukkan ke dalam aplikasi lain. Dengan berkembangnya teknologi BI sekarang ini, saya rasa sangat memungkinkan untuk melakukan integrasi data dari web service ke dalam BI, sehingga data yang diperoleh dari aplikasi lain yang menyediakan web service seperti Facebook, Yahoo, dan lain sebagainya. Kemudian data tersebut diolah oleh BI application dan kemudian hasil atau report analisisnya ditampilkan kepada manajer untuk membantu membuat keputusan. Nah,
selanjutnya kita akan membahas mengenai penentuan strategi pemasaran dengan BI. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu strategi pemasaran yang sering dilakukan adalah segmentasi pasar, yaitu melakukan promosi dengan mempertimbangkan profil dan karakteristik pelanggan, kemudian dikelompokkan menjadi segmen-segmen tertentu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa promosi yang dilakukan efektif dan tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan informasi yang lengkap mengenai profil pelanggan agar strategi promosi yang diterapkan efektif dan efisien. Salah satu sumber informasi yang menurut saya yang bisa dimanfaatkan adalah dengan melalui situs jejaring sosial, Facebook misalnya. Seperti yang kita ketahui, Facebook mempunyai banyak sekali anggota. Banyak warga negara Indonesia yang sekarang ini sudah memiliki akun Facebook, baik berjenis laki-laki ataupun perempuan, berusia muda maupun tua. Dalam akun Facebook tersebut, kebanyakan para member mendeskripsikan profil mereka dengan sangat lengkap seperti alamat tempat tinggal, umur, tanggal lahir, hobi, karakteristik, ketertarikan, minat hobi, pekerjaan, riwayat pendidikan, agama, dan jenis kelamin, dan masih banyak lagi informasi mengenai pribadi seseorang lainnya. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan selanjutnya dianalisa menggunakan teknologi business intelligence. Dengan BI, data tersebut dapat diolah, disummarize, di-drill down sampai level terendah dan level tertinggi. Dengan BI, data tersebut dapat diubah menjadi pengetahuan yang berharga bagi perusahaan. Misalnya, perusahaan ingin mempromosikan pakaian olahraga untuk perempuan. Dengan BI dan data yang diperoleh dari FB tadi, dapat dilakukan analisa pelanggan atau perempuan-perempuan yang suka olahraga. Di daerah mana paling banyak perempuan yang suka olahraga dan sebagainya, sehingga strategi promosi yang diambil dapat dilakukan dengan menggunakan promosi di daerah tersebut. Dengan adanya pengetahuan tersebut, keputusan strategi pemasaran yang diambil akan lebih tepat sasaran dan lebih efektif. Nah, dari semua ini kita dapat simpulkan bahwa pemasaran merupakan aktivitas yang penting bagi perusahaan untuk mencapai keuntungan yang maksimal, sehingga strategi pemasaran yang diambil sangatlah menentukan bagi tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Strategi pemasaran yang baik adalah strategi pemasaran yang tepat sasaran. Misalnya, penentuan tempat promosi. Untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat, diperlukan pengetahuan tentang profil dan karakteristik pelanggan. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan melakukan analisa terhadap data-data dan informasi-informasi yang ada. Data-data yang ada di sini diperoleh dari data pribadi pelanggan yang ada di situs jejaring sosial, atau dalam hal ini Facebook. Dari data ini, informasi yang didapat akan menghasilkan pengetahuan yang sangat berharga bagi perusahaan dalam membantu menentukan strategi pemasaran yang tepat. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.